Halo semua, selamat datang di channel kami, Jurnal Kriminal bersama saya Atika Walo. Bagi Anda yang menyukai pembahasan tentang kasus-kasus kriminal, kami sengaja membangun channel ini untuk Anda. Jangan lupa untuk mendukung channel kami dengan cara subscribe, like, komen, dan share ke media sosial yang Anda punya. Kasus hari ini terjadi di kota Pinhais, State Metropolitana Curitiba di negara Brazil. Berawal pada tahun 1974, seorang pria muda yang bernama Claudio Sampieri, saat itu dia berusia 16 tahun. Pria muda tersebut terpesona melihat kecantikan seorang wanita yang bernama Claudete Bohemi, yang saat itu dia juga berusia 16 tahun. Setelah pasangan ini berpacaran, mereka akhirnya menikah dan tinggal di kota Pinhais. Pasangan ini memiliki 3 orang anak, 1 anak kandung tetapi tidak disebutkan namanya. Yang nomor 2 dia bernama Gabriel, dia adalah anak adopsi, dan seorang anak perempuan yang bernama Tanya, dia juga anak adopsi. Di rumah itu mereka tinggal selama 30 tahun. Claudio atau yang sering disebut dengan Mauro, saat kejadian dia sudah pensiun dari ahli metalurgia. Dia mendapat gaji pensiunan yang cukup bagus dan dia putuskan untuk membuka bisnis percetakan di lantai 2 rumahnya. Mauro juga dikenal sebagai ayah yang baik untuk ketiga anaknya. Dia selalu membantu mereka dalam bentuk apapun. Istrinya Claudete, dia juga sudah pensiun dan bekerja sebagai ibu rumah tangga. Semua orang yang mengenal mereka mengatakan jika keluarga ini keluarga yang bahagia, tentram, dan pasangan yang tidak pernah punya masalah. Tetapi bagi orang-orang yang hidup dengan mereka di dalam rumah tersebut, mereka tahu apa yang terjadi. Karena semua berbanding balik dari apa yang terlihat dari luar. Seorang wanita 59 tahun itu dikenal sebagai orang yang penuh kasih sayang dan sabar. Sedang suaminya, Mauro, dikenal oleh anak-anaknya sebagai sosok ayah yang abusive, juga tipe orang yang serakah. Mauro menyuruh istrinya untuk melayaninya seperti majikan. Hingga mobil kesayangannya pun harus dicucikan oleh istrinya karena dia tidak mau membuang uang untuk cuci mobil di luar. Claudete, menurut anak-anaknya, dia tidak memiliki hidup yang bahagia bersama Mauro karena dia selalu tersiksa dari fisik hingga batinnya. Hingga salah satu anak mereka mengatakan jika dia tidak pernah makan makanan di rumah tersebut. Karena dulunya dia pernah makan bersama dan ternyata Mauro menaruh racun di makanannya. Setelah itu dia tidak lagi makan di rumah orang tuanya. Setelah anak-anaknya tumbuh dewasa dan memiliki kehidupan sendiri, Claudete memberanikan diri untuk menggugat cerai suaminya pada bulan Januari tahun 2017. Karena Mauro tipe orang yang serakah, dia tidak menyukai permintaan istrinya yang meminta cerai dan dia harus membagi harta yang telah mereka kumpulkan bersama, yaitu mobil dan rumah. Maka Mauro mengatakan kepada Claudete jika dia minta cerai, maka dia harus menerima tawarannya. Dia tidak akan membagi harta rumah dan mobil, namun dia akan memberi jatah bulanan setelah cerai sebesar 700 reais per bulan, atau sekitar 2.100.000. Pada tanggal 20 Januari tahun 2017, pada hari Jumat, Claudete bangun seperti biasanya dan melakukan pekerjaan rumah tangga. Pada jam makan siang, Claudete membuat lunchbox untuk suaminya antar ke tempat kerja anaknya, yaitu di toko buah. Mauro mengantarkan makanan tersebut lalu pulang ke rumah. Keesokan harinya, Mauro pergi ke kantor polisi untuk melaporkan istrinya hilang. Namun saat itu tidak satu anak pun tahu jika ibunya menghilang.
Hari Minggu Mauro baru memberitahu anak-anaknya jika ibunya pergi meninggalkan rumah. Dalam interview, Mauro mengatakan jika hari Jumat setelah Claudeci menyuruhnya untuk membawakan makanan untuk anaknya di toko buah, lalu dia pulang dan istrinya sudah tidak ada di rumah. Berita hilangnya Claudeci pun tersiarkan di TV nasional. Juga posternya tersebar di seluruh kota Curitiba. 3 hari setelah Claudeci dinyatakan hilang, Mauro mengatakan kepada anak-anaknya bahwa dia akan menjual rumahnya dan akan pindah ke kota yang lebih jauh. Dengan alasan karena dia tidak bisa hidup di rumah tersebut setelah kepergian ibu mereka. Mauro juga mengatakan untuk melupakan ibu mereka karena kemungkinan dia sudah mendapat laki-laki lain. Anak-anaknya merasa curiga dengan sikap ayahnya yang terlalu buru-buru untuk menjual rumah mereka. Karena mereka tahu apa yang terjadi sebelumnya, yang dimana ibunya meminta cerai dan dia tidak mau berbagi harta. Di dalam ruang interogasi, Mauro tidak menunjukkan rasa sedih atau kecewa atas hilangnya Claudeci. Bahkan dia mengatakan jika istrinya bukan wanita yang baik dan telah memiliki laki-laki lain. Namun polisi yang menyelidiki rumah Mauro, mereka menemukan semua dokumen dan handphone milik istrinya. Polisi terus mengawasi pergerakan Mauro karena mereka telah mencurigai adanya dugaan bahwa istrinya tidak meninggalkan rumah tersebut. Mauro yang tidak pernah mencuci mobilnya sendiri setelah hilangnya Claudeci, dia pergi ke tempat pencucian mobil dan menurut orang yang mencuci mobil tersebut, mobil milik Mauro sangat kotor sekali. Seperti dia baru saja berjalan di tempat pedalaman. Mauro juga memanggil seseorang untuk membersihkan rumahnya dengan produk-produk yang telah dia beli. Menurut wanita yang dipanggil untuk membersihkan rumah tersebut, dia mengatakan jika rumah Mauro dalam keadaan rapi dan bersih. Namun yang membuat dia bingung, kenapa Mauro menyuruhnya untuk membersihkan dengan produk pembersih yang biasanya digunakan untuk membersihkan kotoran berat. Wanita itu juga berjalan melihat ke belakang rumah Mauro dan di sana dia mencium bau busuk dan benda aneh dari tempat barbeque. Wanita itu lalu menanyakan kepada Mauro apa yang ada di dalam tempat barbeque. Mauro menjawab jika itu bekas karton dari toko percetakannya dan tulang yang tersisa karena dia baru saja melakukan barbeque dengan keluarga mereka. Tanya, anak angkatnya juga datang ke rumah tersebut untuk melihat barang-barang ibunya. Tetapi yang dia temukan adalah percikan darah di dekat kulkas. Namun saat Tanya menanyakan kepada ayah angkatnya, dia bilang jika itu bekas tumpahan masakan ibunya. Anak laki-lakinya Gabriel juga menemukan kain yang penuh dengan noda merah di dalam ember. Setelah mereka menanyakan apa yang terjadi, Mauro terlihat tidak menyukai pertanyaan mereka dan mulai berbicara dengan nada tinggi. Tanya memanggil temannya yang bekerja di kepolisian untuk melihat apa yang ada di rumah ayahnya. Setelah dia datang, polisi ini menyuruh Tanya untuk membuat laporan ke kantor polisi dan segera penyelidik mendatangi rumah Mauro. Penyelidik menggunakan luminol untuk mengetahui apa yang mereka curigai dan di rumah tersebut terlihat ceceran darah dari area kulkas hingga menuju lantai atas ke toko percetakan. Polisi juga menemukan di tempat barbeque yang diduga sisa tubuh manusia, yaitu kepala, lengan, dan paha yang terpotong. Di sisi lain, seorang pejalan kaki menemukan sebuah koper di tanah kosong, lalu dia melaporkan penemuannya tersebut kepada polisi. Namun karena korban tidak diketahui identitasnya, maka harus dilakukan tes DNA.
Setelah 50 hari tes DNA keluar, ternyata sisa-sisa tubuh itu milik Claudeci. Mauro ditekan oleh para penyelidik untuk mengatakan apa yang terjadi kepada istrinya. Namun dia masih mengelak jika dia pelaku semua itu. Sampai akhirnya dia tidak bisa lagi membuat alasan dan dia mengatakan kepada penyelidik setelah dia mengantarkan makanan untuk anaknya di toko buah, lalu dia pulang dan masuk ke dalam rumah. Segera setelah itu dia langsung memukuli istrinya hingga dia terjatuh di dekat kulkas. Setelah mendapatkan pukulan dari suaminya, Claudeci tidak sadarkan diri dan tubuh istrinya itu diseret ke lantai atas di toko percetakan dan di sana dia diletakkan. Lalu dia kembali ke toko anaknya dan menyuruhnya untuk segera menutup toko tersebut dan ikut pulang ke rumahnya. Namun anaknya menolak karena hari masih panjang, yang dimana saat itu masih jam 3 sore. Karena anaknya tidak mau diajak pulang ke rumahnya, Mauro pun kembali pulang ke rumah. Dan di sana dia melihat istrinya sudah tidak bernyawa. Lalu dia memutuskan untuk menghilangkan jejak dan tubuh istrinya. Dengan cara dia memisahkan organ dalamnya dan dia bungkus dengan plastik, lalu dia masukkan ke dalam koper. Keesokan harinya dia membawa koper tersebut ke tanah kosong yang berjarak sekitar 2 km dari rumahnya. Dan di sana dia meletakkan koper tersebut. Mauro lalu meletakkan potongan lainnya di atas tempat panggangan dan menyalakan api di tempat barbeque. Namun karena potongan itu terlalu banyak, maka tidak bisa terbakar dengan sempurna. Setelah kasus Claudeci terungkap, Mauro yang menyimpan rahasia mengerikan di masa lalunya terungkap ke publik. Tania dan saudara lainnya setelah melihat apa yang terjadi dengan ibu mereka, ketiga anak Mauro juga mencurigai jika ayahnya kemungkinan juga melakukan hal yang sama kepada kakek nenek mereka, yaitu orang tua Mauro sendiri pada tahun 1997. Saat mereka masih tinggal di Campinas di kota Sao Paulo, kala itu orang tua Mauro meninggal secara tragis. Ayahnya meninggal karena tembakan dan ibunya meninggal karena cekikan dengan kabel setrika. Dan kematian mereka ini hanya berjarak 17 hari. Dan sebelum semua itu terjadi, Tania dan saudara-saudaranya juga ingat jika ayahnya meminta kunci rumah orang tuanya dan dia kopi. Kala itu Mauro juga diduga sebagai tersangka, namun karena kurangnya bukti, maka dia pun dibebaskan. Pada tahun 2018, setelah setahun kematian Claudeci, Mauro tidak ada jalan lain untuk menghindari semua tuduhan yang diajukan oleh ketiga anaknya atas apa yang terjadi kepada kakek dan nenek mereka. Anaknya Gabriel menemukan sebuah kotak di rumah ayahnya dan di dalam kotak tersebut terdapat surat dan foto Claudeci. Dan di dalam surat tersebut juga menyatakan jika Claudeci dijadikan sesajen untuk ritual oleh teman Mauro. Tetapi setelah surat itu diberikan kepada polisi, penyelidik mengatakan jika tulisan itu memang bukan tulisan Mauro. Namun setelah ditelusuri, semua itu hanya simulasi dan strategi Mauro untuk menghindari dakwaan. Mauro membuat strategi untuk menghindari hukuman dengan meminta kepada seorang temannya yang tidak disebutkan namanya. Dia meminta untuk menuliskan surat dan menyuruhnya untuk mengatakan jika bukan dia yang mengambil nyawa istrinya. Pada bulan Desember tahun 2018, Mauro menjalani sidang juri populer dengan dakwaan pembunuhan tingkat pertama dan penyembunyian mayat. Dia dijatuhi hukuman selama 21 tahun penjara di rezim tertutup. Rezim tertutup di Brazil
adalah penjara yang dimana napi tidak mendapatkan fasilitas apapun dan hanya menjalani hari-harinya di dalam sel penjara. Namun dalam kasus Mauro, pengacaranya berhasil mengajukan ke pengadilan untuk dia menjadi napi rumahan dengan menggunakan elektronik angklet. Tetapi karena birokrasi di Brasil mengatakan jika elektronik angkletnya sudah tidak berfungsi dan harus dilepaskan, maka pihak kepolisian pun datang ke rumah Mauro dan melepaskannya. Tetapi setelah alat itu dilepaskan, dia tidak dibawa ke penjara. Maka dengan kelicikan Mauro, dia gunakan kesempatan itu untuk melarikan diri. Dari tahun 2018, dia melarikan diri dan baru tertangkap lagi pada bulan Februari tahun 2022 ini. Pada pukul 6 pagi, ketika Mauro sedang mengantar istri barunya ke tempat kerja, yaitu di sebuah rumah sakit, dan polisi militer melihat plat mobil Mauro masih sama, karena dia selama melarikan diri tidak mengganti mobilnya. Dan ternyata wanita yang menjadi istri baru Mauro adalah keluarga dekat Claudeci, yang dimana mereka ini telah berselingkuh dan akhirnya melarikan diri ke kota Mato Grosso. Mauro ditangkap di sana dan dimasukkan ke penjara lagi. Kali ini Mauro menjalani hukumannya di dalam penjara di kota Corumba, Mato Grosso do Sul. Sekian kasus hari ini, jangan lupa tinggalkan like dan komen. Jika Anda tidak keberatan, klik tombol subscribe untuk mendukung channel kami. Terima kasih saya ucapkan kepada Anda para subscribers. Sekian, sampai jumpa di kasus berikutnya.